Ya, kembali lagi kita dalam acara diskusi titik temu, diskusi akhir pekan RKN. Kali ini kita membahas sebuah topik yang saya kira sangat penting dan memang lagi heboh saat ini, yaitu berkaitan dengan visi anti korupsi Cawapres pemilu 2024. Ada pertanyaan yang sangat penting, apakah capres yang akan datang ini memiliki visi untuk pemberantasan korupsi yang kuat atau tidak, begitu? Mengingat hari ini Indonesia sedang digemparkan oleh kasus mega korupsi yang luar biasa dahsyatnya dan memporak-poranda proses penegakan hukum kita di tanah air gitu. Nah, sebentar lagi akan pemilu, kita akan punya pemimpin baru. Tentu ada pertanyaan yang sangat penting, akankah pemimpin yang baru itu punya kemampuan dan punya visi tentang pemberantasan korupsi, atau mereka justru akan berada dalam kubangan korupsi itu juga. Nah, ini penting sekali kita diskusikan, dan untuk membahas ini di studio telah hadir Mas Danang Widoyoko. Mas Danang ini adalah Sekjen di Transparansi Internasional Indonesia. Jadi Mas Danang adalah orang yang sangat berkompeten, sebelumnya koordinator ICW, sekarang menjadi Sekjen di Transparansi Internasional Indonesia. Jadi ini tepat sekali kita membedah soal visi tentang pemberantasan korupsi para capres-cawapres. Lalu kemudian ada juga bersama saya Bung Ray Rangkuti yang juga setiap hari mencermati perpolitikan di tanah air dan juga mencermati kiprah dari orang-orang yang siap-siap menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, saya ke Mas Danang dulu. Mas Danang, bagaimana catatan Anda terkait dengan pemberantasan atau terkait dengan korupsi di tanah air sampai saat ini? Lupa harus pakai mic. Ya, terima kasih. Jadi secara umum sebetulnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini mengalami kemunduran, gitu ya. Terutama kaitannya kalau kita lihat dari tren indeks persepsi korupsi yang dilansir tiap tahun oleh Transparansi Internasional, itu kan kelihatan ya. Jadi tahun 2002 lalu itu kita semua shock karena turunnya 4 poin gitu ya, dan itu sempat direspon secara khusus oleh Presiden Jokowi dan juga kemudian Presiden memerintahkan penegak hukum dan juga Menko Polhukam untuk memberikan perhatian serius, dan kemudian memang ada beberapa kebijakan lain. Tetapi itu trennya menunjukkan seperti itu karena sebelumnya juga 2 tahun sebelumnya itu juga turunnya 3 poin, jadi skor tahun 2022 lalu itu kira-kira sama dengan skor ketika Pak Jokowi menjadi presiden di tahun 2014 lalu. Jadi memang dari sisi itu ada kemunduran. Nah, pertanyaannya mengapa kita mengalami kemunduran ya? Tentu karena satu hal adalah pelemahan sebetulnya institusi atau lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan gitu ya. Seperti 2019 lalu dengan revisi undang-undang KPK gitu ya. Meskipun banyak orang nggak setuju, tetapi itu melemahkan KPK terutama dari sisi kelembagaan. Karena sebelumnya dari lembaga independen dia menjadi lembaga eksekutif, bagian dari pemerintah. Artinya dia akan kewenangan melakukan pengawasannya akan terbatas dibandingkan dengan lembaga independen. Dan kemudian yang kedua, KPK pegawainya jadi ASN. Artinya kalau hari-hari ini rekan-rekan komplain dengan pelayanan di kelurahan, di kecamatan atau kabupaten,
tentang perilaku ASN. Nah, komplain yang sama akan kita temui di KPK yang sebelumnya dia didesain sebagai lembaga yang relatif modern dengan standar kinerja yang sangat jelas dan terukur, bahkan di atas lembaga-lembaga swasta misalnya. Dan ternyata tren sebetulnya melemahnya pengawasan bukan cuma di KPK tetapi juga di lembaga-lembaga penegak hukum yang lain atau lembaga keadilan lain, misalnya ke Mahkamah Konstitusi dengan dia dijadikan hakimnya hampir sampai umur 70 tahun. Nah, itu kan semacam kooptasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya cukup powerful ya, sangat powerful untuk mengawasi pemerintah dan DPR dengan membatalkan undang-undang segala macam. Dan akhirnya kita memang saksikan di beberapa undang-undang yang banyak diprotes, Mahkamah Konstitusi memberikan dukungan penuh kepada agenda-agenda pemerintah dan DPR. Ini yang kemudian membuat pengawasan itu menjadi berkurang efektivitasnya. Saat yang sama kemudian media massa, civil society juga mengalami pelemahan. Media massa saya kira hari-hari ini masih belum ketemu sebetulnya model bisnis yang tepat dan sustainable, berkelanjutan ya, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya gitu ya. Ambil contoh gini, media yang sekarang paling kencang mengawasi pemerintah misalnya majalah Tempo katakanlah. Majalah Tempo makin lama makin tipis, itu indikasi iklannya makin sedikit gitu ya. Televisi ya mungkin Metro TV mungkin sekarang gencar mengkritik pemerintah gitu ya. Tetapi kita lihat para pemilik TV sekarang juga resah karena iklannya beralih ke YouTube, ke media sosial yang lain ya. YouTube, TikTok segala macam. Jadi media sedang berjuang dengan model bisnisnya, mencari model bisnis seperti apa yang sustainable gitu ya. Ada beberapa contoh di negara maju tapi itu belum ketemu gitu model yang ini. Sehingga kemudian peran pengawasan karena pers kita anggap selama ini pilar keempat dari demokrasi. Jadi itu mengalami pelemahan. Lalu masyarakat sipilnya juga, civil society juga kemarin terbelah dengan polarisasi dalam politik gitu ya. Itu membuat tidak mudah melakukan pengawasan, dan ketika pengawasannya mengendur, maka kemudian agenda-agenda yang dijalankan pemerintahan itu relatif tanpa hambatan, tanpa kritik yang cukup sepadan atau tanpa koreksi, dan akhirnya kemudian itu membuat, jadi sebetulnya koreksi itu dibutuhkan, protes itu dibutuhkan, agar apa? Agar pemerintah merevisi kebijakannya gitu. Oke. Nah, Ya. itu yang membuat kemudian dari sisi itu pengawasan Itu mengalami pelemahan, kemunduran ya. Oke Mas Danang, saya ke Bung Urai dulu. Ini Mas Danang sudah menguraikan panjang lebar tentang indeks persepsi korupsi kita yang trennya terus menurun. Tidak hanya stuck, tapi ini malah trennya menurun. Ini adalah ini adalah gambaran buram gitu, atau potret buram dari upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Tapi ini kan indeks persepsi korupsi. Bagaimana Bung Rai melihat soal fakta praktek korupsi kita di Indonesia ini? Apakah semakin parah atau semakin menggila, atau sebetulnya tidak seperti tergambar dalam perspektif indeks persepsi korupsi itu? Biasanya Bung Sebastian tuh indeks itu kan mewakili fakta itu gitu. Oh gitu. Ya, jadi kan kalau sampai indeksnya turun artinya memang faktanya makin besar tindak pidana korupsi yang terjadi di Republik ini gitu. Jadi itu indeks sebetulnya persepsi itu menggambarkan menggambarkan refleksi dari realita gitu. Oh, misalnya orang mau ngurus apa kok masih pakai duit, mau ini mau pakai duit, pakai itu pakai duit, dan seterusnya gitu. Menurut saya persepsi itu juga meningkat, mungkin bukan karena persoalan prakteknya yang makin meluas, tetapi orang makin sadar tentang definisi korupsi gitu loh. Nah misalnya sebagai yang saya mau katakan begini, dulu kan kalau kita kasih tempel lah istilahnya, salam tempel ke petugas mana gitu, kita merasa itu bukan korupsi gitu loh Pak, bukan pungli, bukan apa gitu.
Kita merasa itu ya kewajaran saja, kan dia udah bantu kita macam-macam. Tapi sekarang ini orang menganggap ya itu korupsi. Oke, Gitu loh tapi kira-kira. saya ingin ini masuk ke hal kita ngomong soal bagaimana sih skala korupsi di Indonesia ini. Sudah levelnya sudah apa ya? Ada yang mengatakan begini, korupsi hari ini itu namanya tidak tepat lagi itu disebut korupsi. Tapi Sekarang lebih tepat disebut merampok gitu. ya. Nah, Anda menilainya betul nggak seperti itu atau lebih parah dari itu atau Ya. jangan-jangan Anda punya istilah yang lebih Ya. lebih keras dari itu? Ya korupsi merampok itu kalau dalam terminologi pidana ya lebih rendah dibandingkan korupsi gitu loh Pak. Oh begitu ya. Iya. Kalau perampokan itu kan ya tindak pidana biasa. Hmm. Tapi kalau korupsi itu extraordinary crime. Hmm. Jadi kalau di perspektif pidana gitu. Oh, gitu. Jadi sebab kenapa gitu? Di dalam unsur korupsi itu ada uang publik yang dirampok. Kalau rampok itu kan uang pribadi-pribadi. Tapi kan kalau di korupsi itu uang publik yang dirampok dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh publik gitu loh Pak. Oh, kayak ini apa namanya? Ini apa ya? Ini terminologi awam. Jadi kalau Iya, korupsi paham itu saya. konon, kalau korupsi itu konon diambilnya sembunyi-sembunyi, Ya, diam-diam. ya, Kalau merampok, ini terang-terangan gitu. loh. ya, ya. Terang-terangan mengambil. Oke, jadi begini, uang kalau negara. caranya memang ini kayak merampok, cara. Cara. Ya. Tapi kalau nilainya, Tapi sudah seberapa parah? ya kan tadi kita udah mengatakan orang terbuka kok gitu. Ya kan, jadi pelakunya luar biasa, sektornya juga luar biasa, ya kan. Sekarang sektor mana yang nggak dikorupsi? Kuburan, tanah kuburan aja dikorupsi, kan? Pengadaan kitab suci juga dikorupsi, ya macam-macam, ya gitu kan. Pelakunya, nauzubillah min zalik, keluarga, ya suami istri, ayah anak, ya kan, kakek terkadang, ponakan macam-macam dan seterusnya itu terlibat ya, dalam satu kegiatan yang sama gitu. Dan sebagainya gitu. Itu jadi dari objeknya makin meluas, apa saja pun sekarang bisa dikorupsikan gitu ya. Nilai dari apa namanya itu ya, dari objek itu juga luar biasa. Itu tadi hal-hal yang dianggap sakral sekarang juga bisa dikorupsi, pengadaan kitab suci, ya pengadaan apa namanya tanah kuburan macam-macam dan sebagainya. Dan jangan lupa Bas, ini terjadi regenerasi pelaku gitu. Nah kan kalau kita lihat sekarang misalnya yang ditangkap-tangkap oleh KPK ini kan, anak-anak yang mungkin lahirnya tahun 80-an gitu loh. Yang sekarang ya 30, 40-an gitu usianya gitu. Jadi regenerasi korupsi ini begitu cepat. Dan berjalan sistematis ya. Berjalan luar biasa sistematis gitu. Ya, begitu cepat terjadi kan. Kan kalau kita lihat nih masih muda-muda yang ditangkap oleh KPK itu kan, ya mereka yang kadang-kadang baru menjabat berapa tahun langsung gitu. Dan lebih dari itu, pelakunya juga bukan hanya kepala daerah atau bukan hanya sekedar orang yang sedang berkuasa gitu pelakunya. Tapi ya hakimnya kena, ya kemudian lawyernya kena ya. Dan yang saya nggak paham itu adalah pengusaha-pengusaha yang masih polanya seperti dahulu gitu. Ini berapa banyak pengusaha-pengusaha muda kita korban dari tindakan ambisi untuk meraup keuntungan secara ilegal dari bisnis bersama dengan negara kan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ini korupsi ini sudah sedemikian parah, sudah merasuk ke sana ini gitu. Karena ada problem menurut saya yang sangat mendasar ini, yaitu soal mindset masyarakat kita. Nah, ini cara mengubah itu menurut saya yang mungkin secara umum kita tidak optimal atau belum optimal itu. Yang menganggap bahwa korupsi itu bukan kejahatan. Itu persoalan kita. Seperti yang saya sebutkan itu tadi misalnya kan kalau dulu kita ngasih orang ya ke pejabat lah ya, yang ngurusin mungkin apa kita ini kita ya, kita nganggap itu kebaikan ya karena dia ngurus gitu. Oke. Padahal itu mestinya nggak boleh dilakukan. boleh. Itu Oke. korupsi gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan.
Tapi kita ikuti dulu break yang satu ini.